Terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah kumpulkan saya dan saudara ada dalam perhimpunan ibadah pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Boleh sekali lagi ya, dengan penuh semangat. Ini baru tanggal 1 nih, ya kan? Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang boleh kembali berjumpa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kabarnya hari ini? Luar biasa, semua sehat ya. Hari ini tidak terasa kita sudah masuk ke bulan ketiga. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara, sampai hari ini kita boleh ada, saya percaya. Dan saya betul-betul yakin bahwa saya dan saudara ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu baik bagi hidup kita. Ya, Bapak Saudara, hari ini saya mau ngajak kita untuk kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungi satu kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan judul kebenaran firman Tuhan ini kita boleh baca bersama ya, judul firman Tuhannya 1, 2, dan 3, jalani proses tanpa protes. Agak mengecil ya suara ya. Waktu prosesnya agak kencang, tapi waktu protesnya agak mengecil suaranya. Bapak Saudara, kita akan sama-sama melihat dari kitab Ulangan pasal 8 di ayat 2 sampai dengan di ayat yang kelima. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai dengan di ayat yang kelima. Ya, kita boleh buka bersama dan saya mau menampilkan bagi kita semuanya. Dikatakan begini, Ulangan pasal 8 di ayat yang kedua berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat keempat berkata, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat yang kelima, ayat yang terakhir. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Bapak Saudara, kita akan sama-sama melihat dari kitab Ulangan pasal 8 di ayat yang kedua sampai dengan di ayat yang kelima. Kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini adalah perkataan Musa yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Ya, ini adalah perkataan di mana kita diajak kembali, bangsa Israel pada saat itu juga diajak kembali untuk melihat kilas balik, melihat perjalanan hidup mereka. Ya, yang di mana ayat 2 jelas berkata, ingatlah bahwa selama 40 tahun ini engkau telah berjalan di padang gurun. Ya, dan kita mengetahui bersama bahwa inilah kehidupan yang harus dijalani oleh bangsa itu. Ketika Tuhan memanggil bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, ya, Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan bawa masuk mereka ke dalam tanah perjanjian yang disebut sebagai tanah Kanaan itu. Namun dalam mencapai hal itu, dalam berproses dalam hal itu, dalam melangkah menjalani akan hal itu, mencapai akan hal itu, Alkitab jelas berkata bahwa bangsa itu dibawa oleh Tuhan masuk ke padang gurun selama 40 tahun. Situasi di mana mereka ada, ini menjadi rentetan perjalanan hidup yang mereka harus boleh tempuh. Ini menjadi rentetan proses hidup yang harus mereka boleh jalani. Bapak Saudara, ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara bersama hari ini bahwa jikalau sampai hari ini kita boleh ada, maka mari kita sama sadari, kita menjalani hidup kita itu berada dalam sebuah proses kehidupan. Ya. Mari coba kita lihat kembali, ya, kilas balik ketika kita mau memasuki tahun yang baru. Ya. Saya percaya bahwa kita sama-sama bersukacita, dan saya pun juga bersukacita. Yes, masuk tahun yang baru. Ya, sukacita itu, euforia itu ada. Namun berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan boleh berganti. Ya, kita harus menjalani yang namanya sebuah proses hidup. Realita hidup harus kita jalani. Oleh karena itu, Bapak Saudara,
kita akan sama-sama lebih jauh mempelajari. Sehingga muncul sebuah pertanyaan begini. Apa yang harus kita mengerti dari proses hidup yang kita boleh jalani? Apa yang harus sama-sama kita pahami bahwa saya hidup itu bukanlah sia-sia. Saya hidup itu bukan hanya sekedar menjalani hari esok, selepas itu berganti hari. Tidak. Tapi kita akan sama-sama belajar dari kitab Ulangan pasal 8 ini. Kita akan sama-sama mencoba memahami apa yang harus saya pahami ini dalam proses hidup saya. Sehingga ketika kita memahami itu, kita akan tidak protes menjalani itu. Kita nggak akan bertanya, Tuhan kenapa harus begini? Tuhan kok dia lebih enak ya daripada saya? Dalam hal ini kita harus sama-sama mengerti. Apa yang harus kita mengerti? Dari kitab Ulangan pasal 8, ayat 2 sampai di ayat yang kelima, kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kita boleh baca bersama poin satunya, 1 dan 3, dasarnya program ilahi. Bab saudara, ayat kedua berkata begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas siapa, Bapak saudara? Kehendak Tuhan Allahmu di mana? Di padang gurun selama berapa? 40 tahun ini. Bapak saudara, Alkitab jelas berkata kepada bangsa Israel bahwa perjalanan yang kau tempuh di padang gurun selama rentang waktu itu, semuanya itu dimulai oleh seorang pribadi, yaitu Allah. Allah lah sebagai pusatnya. Allah lah sebagai subjeknya, sebagai pembuatnya. Allah lah yang memulai. Ada beberapa hal yang Allah kerjakan. Sehingga ini menjadi program ilahi. Dasarnya jelas bahwa ini adalah program ilahi. Yang pertama, tempat proses telah ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, durasi prosesnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, intensitas proses pun berada dalam batas kendalinya Tuhan. Tiga hal ini kita akan sama-sama coba melihat lebih jauh lagi. Hal yang pertama, tempat proses yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bangsa Israel tidak memilih padang gurun. Betul ya? Karena memang mungkin situasinya memang ada di padang gurun. Ya. Mereka nggak memilih. Tapi Alkitab jelas berkata, Tuhan tempatkan mereka ada di padang gurun. Tuhan yang membawa mereka. Bapak saudara, kalau kita lihat hidup kita, mungkin kita berkata, Tuhan, aku nggak memilih tempatnya seperti ini. Aku nggak memilih tempatku itu berada di Semak Duri. Siapa yang mau? Bapak saudara mau, saya pun nggak mau. Ya. Kita nggak bisa memilih. Namun, Tuhan yang membawa kita. Tuhan bawa kita ke tempat itu. Tempat kita sekarang. Bahkan ketika kita merasa sulit, tidak berada di luar kedaulatannya Tuhan. Bukan berarti karena kita yang memilih, tidak. Tapi karena Tuhan yang sudah menentukan. Terkadang di tempat yang tidak nyaman itulah Tuhan juga sedang membentuk saya dan saudara. Sehingga kembali mari kita sama-sama sadar. Situasi di mana kita ada, walaupun mungkin kita merasa Tuhan, ini sangat sulit. Tuhan, aku nggak mau. Tapi kenapa Tuhan boleh bawa? Sadari, karena Tuhan yang telah menentukan, dan sadari bahwa Tuhan yang tempatkan kita itu tidak di luar kedaulatannya Tuhan. Bukan berarti karena sebuah kesengajaan atau sebuah salah tempat, tidak. Tapi memang Tuhan sudah tentukan. Untuk apa? Untuk membentuk saya dan saudara. Untuk apa? Untuk menyadarkan, untuk kembali memproses hidup kita. Begitu pula yang bangsa Israel alami. Mereka ada di padang gurun. Di tengah situasi panas. Di tengah situasi mungkin kesulitan minum air. Makan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bentuk diri mereka. Itu menjadi dasar. Alasan. Program yang sudah Tuhan tentukan. Bahwa tempat proses saya dan saudara ada sampai hari ini. Di tempat di mana situasinya mungkin kita rasa sulit. Sadari. Tuhan sudah tentukan. Lalu yang kedua, durasi prosesnya. Alkitab jelas berkata, Tuhan tidak hanya tempatkan mereka ada di padang gurun, tapi tadi sama-sama kita baca, selama berapa lama mereka ada? 40 tahun. Ini sudah Tuhan tentukan. Ini Tuhan sudah tetapkan. 40 tahun, kenapa nggak bisa dikurang? Bukankah bisa dinegosiasi? Buktinya saja, ketika malaikat Tuhan menghampiri Abraham dan malaikat itu sampaikan, aku mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Abraham bernegosiasi dari 50 turun jadi 40, turun jadi 30, turun jadi 20, turun jadi 10.
Apakah mungkin kita bisa berkata, Tuhan, ini terlalu lama Tuhan, boleh dong negosiasi dikit ya, waktunya dikurangin. Jangan dong, jangan sebulan lah. Diturunin terlalu lama Tuhan. Bapak Saudara, durasi proses Tuhan sudah tentukan. Waktu ada dalam tangannya Tuhan. Waktu dalam tangan Tuhan itu adalah alat mendidik saya dan saudara. Sehingga sama-sama kita bisa katakan sebagaimana Khotbah pasal 3 ayat 11 berkata, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Karena apa? Karena memang betul durasinya Tuhan sudah tentukan. Kalau Tuhan memang sudah tentukan, maka pada akhirnya kita akan bisa berkata, segala sesuatunya itu indah pada waktunya Tuhan. 40 tahun mungkin terasa lama, sangat lama. Ini menjadi proses panjang yang harus dialami oleh bangsa Israel. Untuk Tuhan memang betul-betul menghancurkan ego mereka. Tuhan memang betul-betul membentuk ketahanan diri mereka. Bapak Saudara, jikalau sampai hari ini kita merasa Tuhan kapan dan kapan. Mari, jangan pernah ukur kesetiaan Tuhan karena kita merasa bahwa Tuhan ini sangat lama. Mari sama-sama kita tetap sadari Alkitab jelas berkata dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya selalu ada. Jangan pernah tolak ukur kapan itu menjadi batasan untuk kita mulai meragukan bahwa memang betul Tuhan itu setia dalam hidup kita. Mari sama-sama juga sadari, durasi prosesnya Tuhan sudah tentukan. Karena pada dasarnya itu menjadi programnya Tuhan. Proses hidup yang kita jalani pada dasarnya dimulai dari programnya Tuhan. Apa programnya Tuhan? Selain tempat ditentukan, durasinya Tuhan juga tentukan. Dan hal yang ketiga Tuhan sudah tentukan ialah intensitas prosesnya. Dengan kata lain ialah seberapa, kalau bahasa sederhananya itu seberapa menyiksanya itu ya kan. Intensitas prosesnya itu. Padang gurun itu keras. Alkitab beberapa kali mencatat mereka kehausan. Tapi hebatnya Israel tidak pernah musnah. Tekanan yang kita alami hari ini Bapak Saudara tidak pernah di luar batas kendalinya Tuhan. Karena Tuhan juga sudah mengatur. Tuhan sudah menyetingnya. Oh, pribadi ini mampunya segini nih. Oh, pribadi ini agak kurangin dikit deh karena mampunya rupanya agak kurang. Ya. Bapak Saudara, mari sama-sama kita sadari Alkitab jelas berkata bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ketika tekanan itu terasa berat, mari kita ingat, Tuhan mengizinkan sebuah pembentukan, bukan penghancuran. Tuhan tidak pernah menghancurkan kita, tapi Tuhan bentuk diri kita semua. Tuhan bentuk diri kita, layaknya bejana di tangan tukang priuk. Walaupun mungkin kita merasa Tuhan hidup saya dihancurkan, tapi Tuhan bentuk ulang kembali. Kita dibentuk ulang. Mari kita sadari, 3 hal ini itu menjadi programnya Tuhan bagi saya dan saudara. Tempat Tuhan sudah tentukan, durasinya Tuhan sudah tentukan, dan intensitas prosesnya pun Tuhan sudah tentukan. Lainnya seorang pemahat, Bapak Saudara. Pemahat itu tidak asal mahat saja, ya kan? Ya. Pemahat itu tidak hanya asal, yang penting jadi. Tuhan gak hanya bentuk kita, yang penting jadi tidak. Tapi ketukannya terarah, sehingga dia bisa tahu bahwa memang betul batu ini bukan hanya sekedar jadi, tapi menghasilkan sebuah karya yang sangat indah. Layaknya kita, Bapak Saudara. Mungkin saat ini Tuhan sedang pahat kita. Tuhan sedang ketuk kita. Tak, 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 tak. Mungkin kita merasakan sebuah sakit, kita merasakan sebuah tekanan. Namun mari kita lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kelak diri kita akan menjadi sebuah mahakarya yang sangat indah. Kapankah itu semua terjadi dalam programnya Tuhan? Namun mari kita sama-sama sadar. Program Tuhan tidak pernah gagal. Tidak pernah error. Tidak pernah terserang virus apapun. Karena semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Mari ubah pertanyaan, Tuhan kenapa harus saya? Kalau bisa dia, kenapa harus saya Tuhan? Iya kan? Tapi mari kita sama-sama sadari Tuhan. Apa yang sedang mau Engkau kerjakan dalam hidupku? Mari kita sama-sama sadari bahwa situasi sulit itu proses Tuhan bentuk. Bukan berarti kita sedang hilang arah nih, enggak. Mari lihat hidup kita itu bukan suatu kebetulan. Oh, sudah takdirnya. Gak ada dalam Tuhan istilah itu. Semuanya sudah ada dalam kendali Tuhan.
Tidak ada istilah kebetulan hidup yang saya dan saudara jalani. Bukan suatu kebetulan, tapi bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari programnya Tuhan. Ketika kita menyadarikan hal ini, maka kita akan bisa menjalani proses itu tanpa sebuah proses. Ya. Dasarnya jelas, program ilahi. Hal yang kedua, Bapak Saudara, kita boleh baca bersama kalimat yang kedua, 1, 2, dan 3. Tujuannya, progres rohani. Jika yang pertama tadi dasarnya nih. Dasarnya apa? Programnya Tuhan. Maka proses hidup kita juga memiliki unsur yang jelas, yaitu Tuhan punya tujuan, progres rohani. Ayat 2 dan ayat yang ketiga yang tadi sudah kita baca, kita mendapati beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya ialah merendahkan hati. Alkitab jelas berkata bahwa tadi di ayat yang kedua, dengan maksud merendahkan hatimu. Tujuannya progres rohani. Kata ini berarti untuk menekan ego kita, menekan kemanusiaan kita, menekan keakuannya kita. Agar apa? Agar kita sepenuhnya tunduk pada otoritasnya Tuhan. Padang gurun itu menghancurkan sebuah ilusi bangsa Israel. Sebuah zona nyamannya bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel jelas berkata kepada Musa, Musa, emangnya tidak ada tempat kuburan kah di Mesir sehingga engkau harus membawa kami di padang gurun? Menekan egonya bangsa Israel, ya, menekan, merasa diri hebat, merasa diri ada di zona nyaman. Ketika kita ada dalam situasi makmur, Bapak Saudara, mari jangan lupa diri. Sehingga tanpa kita sadari, seringkali itu melahirkan kesombongan rohani. Mari sama-sama sadari, di situasi manapun. Terkadang Tuhan boleh bawa kita ada dalam situasi kekurangan. Bukan berarti Tuhan jahat. Tapi Tuhan sedang melahirkan dari diri kita itu sebuah ketergantungan. Sebuah ketergantungan. Dan suara Tuhan itu seringkali paling terdengar jelas. Ketika kita ada dalam situasi proses yang sangat menyakitkan. Mari sama-sama sadar. Tujuannya itu untuk merendahkan hati kita. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua ialah menguji. Ujian dalam Alkitab, ujian yang dialami oleh bangsa Israel. Bukan untuk menjatuhkan mereka, melainkan untuk memurnikan. Padang gurun menyingkapkan isi hati Israel. Ada beberapa pertanyaan tadi. Apakah mereka taat? Apakah mereka percaya? Apakah mereka tetap setia ketika tidak melihat hasil? Kalau tadi ya kita baca di ayat yang kedua tadi, ya. Ya, yang kedua dikatakan bahwa selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatiku mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Saudara, tujuan yang kedua ialah proses hidup yang kita jalani itu sedang menguji hidup kita. Menguji bukan berarti untuk coba-coba, bukan berarti kita jadi kelinci percobaannya Tuhan, tidak. Tapi untuk memurnikan hati kita, memurnikan hidup kita. Seringkali situasi sulit yang digambarkan layaknya padang gurun itu menyingkapkan isi hati kita. Apakah kita betul-betul taat? Apakah kita betul-betul percaya? Apakah kita betul-betul tetap setia walaupun terkadang kita belum melihat hasilnya? Ya. Ujian menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Bukan siapa yang kita pikir kita adalah. Ya. Ya. Dan saudara, mari sama-sama sadari. Tujuan Tuhan menguji saya dan saudara hari ini itu tujuannya baik. Untuk Tuhan memurnikan. Kalaupun kita merasa Tuhan, kenapa situasinya harus seperti ini ya? Mari sama-sama sadari Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang memurnikan kita. Lalu tujuan yang ketiga, mengajar sebuah ketergantungan. Alkitab jelas mencatat tadi, Allah mengizinkan mereka ada dalam situasi kelaparan. Bahkan ada di situasi di mana mereka bukan hanya kelaparan, tapi mereka juga kehausan. Kenapa? Apakah Allah sedang membunuh mereka secara perlahan-lahan? Tidak. Namun Tuhan sedang membentuk mereka untuk tujuannya apa? Agar Israel belajar hidup bergantung pada firman Tuhan. Bukan pada kemampuan diri mereka. Bapak Saudara, Tuhan sedang bentuk kita. Bukan hanya Tuhan sedang merendahkan hati. Bukan hanya Tuhan sedang memurnikan kita.
Namun di sisi yang lain juga Tuhan sedang mengajar saya dan saudara untuk kita belajar hidup ketergantungan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku situasi seperti ini? Kenapa? Ini sudah mau sampai batas akhir nih, sudah kelaparan, sudah kehausan, kepanasan pula. Tuhan sedang ajar kita untuk kita bergantung pada firman Tuhan. Jika di Mesir, bangsa Israel itu bergantung pada sebuah sistem yang jelas. Jam makannya jelas, walaupun mereka harus kerja rodi ya. Namun jam tidurnya jelas, makannya pun juga jelas. Sudah jelas sistemnya, ada dalam situasi zona nyaman. Tetapi ketika mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari sistem itu, ya, sistem yang sepertinya membuat mereka ada dalam situasi manja, Tuhan bawa mereka keluar. Tuhan ajar untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya. Bapak saudara, seekor anak elang, ya, ketika belajar terbang itu nggak dipandu oleh ibunya. Nggak seperti kayak saya belajar motor itu kan masih dipandu lah awal-awal. Nggak langsung dilepas. Ini ada motor, pokoknya kamu langsung naik. Kendarain sendiri. Nggak. Tapi anak elang ini, Bapak Saudara, diajarin oleh ibunya itu nggak langsung. Jadi nanti kamu kebasin sayapmu, ya, kebas-kebas aja, enggak. Tapi langsung didorong jatuh dari tempat ketinggian sarangnya di mana berada. Logika sederhana kan mau ngapain? Mau bunuh anaknya? Mungkin saja. Tapi ini menjadi cara mereka. Untuk apa? Untuk anak itu agar langsung bisa belajar terbang. Jika tidak didorong, tidak pernah menemukan sebuah kekuatan. Bapak saudara, terkadang Tuhan paksa kita langsung aja di bawah gitu ya kan. Proses hidup siapa yang bisa nebak? Nggak ada yang bisa menebak. Semuanya masih bersifat misteri. Namun di situ kita diajarkan oleh Tuhan untuk kita merendahkan hati kita, untuk kita dimurnikan, untuk kita belajar ketergantungan pada Tuhan. Bukan saja langsung tiba-tiba kita dibawa keluar langsung seperti Tuhan, kenapa mendadak banget sih, nggak bilang-bilang gitu ya kan? Bukan karena Tuhan benci, tidak. Tapi untuk kita betul-betul belajar secara mandiri. Implikasinya bagi kita, pesan penting bagi setiap diri kita begini. Bapak saudara, mari kita sama-sama sadari bahwa kembali Tuhan, jangan bertanya, Tuhan kenapa saya? Why always me Tuhan? Kalau bisa dia, kenapa harus saya Tuhan? Tapi mari kita sama-sama sadar. Dalam doa kita sebagaimana Maria berdoa kepada Tuhan. Bahwa ketika malaikat Tuhan itu menjumpai. Maria jelas berkata, jadilah padamu sebagaimana yang. Jadilah padaku sebagaimana yang kau mau. Berdoalah agar karakter kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Mari catat setiap pelajaran rohani yang kita peroleh dari situasi di mana masa sulit kita berada. Dan mari kita evaluasi hati kita evaluasi hidup kita. Apakah saya semakin rendah hati? Atau malah saya semakin pahit kepada Tuhan? Pahit kepada Tuhan. Mari kita jaga hati kita jaga hidup kita. Agar kita nggak terjebak nih, kita nggak salah langkah. Seharusnya kita rendah hati, tapi tanpa kita sadari, kita terjebak pada situasi pahit kepada Tuhan. Pernahkah kita ada dalam situasi pahit? Mungkin saja pernah. Tapi mari sama-sama sadar. Di balik situasi pahit itu, ada sebuah cerita manis yang Tuhan sedang tulis bagi hidup saya dan saudara. Mari catat setiap kisah-kisah itu, setiap pelajaran rohani yang kita boleh temukan. Saya percaya kita pasti akan bisa menemukannya. Dan itu akan menjadi sebuah penguat bagi kita masing-masing. Ya. Hal yang ketiga, Bapak Saudara, unsur yang harus kita mengerti. Ya, boleh kita sama-sama baca. Hal yang ketiga, 1, 2, 3. Jaminannya, proteksi setiap hari. Jikalau dasarnya itu program, ada tujuannya. Namun di satu sisi ada garansinya juga dong. Ya, ada garansinya juga. Ada jaminannya. Proteksi setiap hari. Wow, perlindungan setiap hari. Garansinya bukan 1-2 tahun, tapi setiap hari selama saya dan saudara masih injak bumi ini. Berapa tahun? Entah itu berapa tahun. Karena Alkitab berkata proteksinya setiap hari. Ayat 4 dan ayat 5 yang tadi sudah kita baca. Dikatakan bahwa pakaianmu tidak menjadi usang. Lalu
Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Selama Tuhan proses bangsa Israel 40 tahun, selama hari itu juga Alkitab jelas mencatat pakaian mereka tidak menjadi buruk, kaki mereka tidak menjadi bengkak. Wow. Sangat luar biasa Tuhan jaga mereka 40 tahun. Berarti Tuhan jaga setiap hari dong. Makanya jelas Alkitab, makanya jelas poinnya. Proteksi setiap hari. Selama Tuhan proses hidup kita. Berapa lama durasinya, maka selama itu juga Tuhan proteksi diri kita. Itu jaminan. Mari kita lihat Bapak Saudara sama-sama. Dikatakan bahwa hal yang pertama, pemeliharaan yang konsisten. 40 tahun tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pakaian mereka tidak menjadi usang. Kaki mereka tidak menjadi bengkak. Ya. Mereka ada di dalam padang gurun loh. Perjalanan itu panas. Panas banget. Ya, panas Bapak Saudara. Tapi kaki mereka tidak menjadi bengkak. Mereka belum ada motor. Jangan kan motor yang isi pertalite. Motor listrik pun belum ada pada saat itu. Ya. Namun Alkitab jelas berkata, kaki mereka tidak menjadi bengkak. Ini menjadi bukti bahwa pemeliharaan, penyertaan Tuhan itu konsisten. Tidak bolong-bolong. Oh, hari ini, besok enggak. Besoknya iya, besoknya lagi enggak. Tidak. Tapi konsisten. Terkadang, kita hanya fokus pada apa yang Tuhan belum beri. Sehingga kita lupa menghitung apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Makanya ada lagu berkata, hitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh karena kasih-Nya. Dan kita hanya berfokus pada apa yang Tuhan belum beri. Tapi mari kita ingat, sampai hari ini kita boleh ada, itu menjadi bukti nyata bahwa Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Pemeliharaannya bersifat konsisten 40 tahun. Wow, durasi proses bangsa Israel 40 tahun. Maka selama itu pula, Tuhan lindungi mereka. Bapak Saudara berbicara juga tentang proteksi setiap hari. Alkitab juga mengingatkan mereka bahwa di ayat kelima, Tuhan mendidik mereka layaknya seorang ayah. Bagi bapak-bapak yang hadir hari ini, bagaimana bapak-bapak menjaga anaknya? Saya percaya pasti sangat proteksinya itu sangatlah luar biasa gitu ya kan. Apalagi khususnya mungkin bagi bapak-bapak yang punya anak perempuan. Ya, walaupun saya belum punya anak perempuan, tapi saya punya adik perempuan. Ya, saya punya adik perempuan. Saya percaya bapak-bapak itu sangat menjaga anak-anaknya. Sangat disiplinnya itu sangat jelas. Tidak boleh pulang malam. Jam 9 harus datang. Jam 9:01 langsung kena strike, mungkin langsung kena hubungan. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah itu sangat luar biasa. Begitu pula Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan sangat mendisiplin mereka. Tuhan sangat menyatakan diri mereka bahwa ini adalah Bapakmu gitu loh. Makanya ayat yang kelima tadi berkata bahwa, kalau di ayat yang kelima tadi yang kita baca ya, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajar engkau seperti seseorang mengajar anaknya. Bukan tetangga mengajar anaknya, tapi layaknya seorang ayah yang mengajari anak. Seringkali Bapak Saudara, kita baru bisa memahami bahwa oh ya Tuhan, Engkau mengajari saya sebagai seorang ayah, layaknya ayah. Engkau adalah ayah dan saya adalah anakku ketika proses itu sudah selesai. Disiplin yang Tuhan boleh sedang kerjakan, atau apapun yang Tuhan boleh nyatakan, itu adalah sebuah tanda relasi. Tanda hubungan yang jelas. Bukan sebuah penolakan. Bukan sebuah penolakan. Namun Tuhan sedang membentuk relasi yang sangat jelas. Layaknya dia adalah Bapa dan kita adalah anak. Sehingga mari kita sama-sama sadari Bapak Saudara. Hal yang ketiga tadi kita boleh belajar bahwa jaminannya itu proteksi setiap hari. Maka mari biasakan untuk kita hitung berkat Tuhan setiap hari. Alkitab jelas berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Ada lagu pujian juga berkata, berkat Tuhan mari hitunglah. Bukan berarti kita jadi hitung-hitungan Tuhan. Hari ini 100.000. Besok
Kemarin kayaknya 120 kurang nih Tuhan. Bukan berarti kita jadi hitung-hitungan. Tapi kita sama-sama, kita diajarkan untuk kita menyadari, Tuhan terima kasih. Hari ini tetap 100.000, walaupun agak berkurang ya. Kemarin 120. Tapi berkat-Mu tetap ada dalam hidupku. Kita biasakan kita menghitung berkat Tuhan di tengah kita ada dalam situasi sulit. Jangan pernah hanya juga mengukur bahwa kasih Tuhan itu ketika kita ada dalam situasi yang nyaman. Jelas Ayub berkata kepada istrinya, apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan engkau tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Ya. Mari, jangan pernah ukur kasih Tuhan itu dari situasi yang nyaman. Percayalah, Allah kita, Tuhan kita, tidak pernah mendidik tanpa sebuah tujuan, tanpa sebuah proteksi. Jika Dia memulai, Dia juga akan menyertai, Dia juga akan turut campur tangan bekerja. Proteksinya setiap hari. Bapak saudara, jikalau Tuhan boleh ajar, jikalau Tuhan sudah bawa kita sampai sejauh ini, mari sama-sama sadari, Tuhan nggak akan bawa kita, nggak akan buat kita itu sampai ada dalam situasi kegagalan. Jikalau Tuhan boleh bawa kita sudah sampai sejauh ini, bukan maksud untuk kita jadi gagal, tidak. Tapi untuk Tuhan membuat kita semakin angkat kita naik. Saya percaya proses hidup yang kita jalan, Tuhan tidak akan buat kita menjadi seekor, tapi Tuhan akan buat kita, angkat kita menjadi layaknya sebuah kepala. Ya. Mari kita sama-sama sadari, protes itu lahir ketika kita melihat proses tanpa perspektifnya Tuhan. Tanpa melihat dari POV-nya Tuhan. Ya kan, kalau bahasa sederhana ya bahasa anak-anak zaman sekarang gitu ya kan. POV-nya Tuhan gitu ya kan. Kita akan bisa protes. Namun, ketika kita mau menyadari bahwa iman itu akan bisa lahir. Ketika kita melihat proses sebagai bagian dari rencana itu. Ya. Bapak saudara, protes-protes sedikit mungkin masih ada ya. Kita kikis pelan-pelan. Ya. Kita hapus itu pelan-pelan. Dengan kita belajar melihat itu dari POV-nya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan. Ya. Sehingga pada hari ini Bapak Saudara, kita boleh sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Menjalani sebuah proses tanpa sebuah protes. Ada beberapa unsur yang harus kita pahami. Ya. Dari sebuah proses hidup yang sedang terjadi. Ya. Yang sedang kita jalani. Dari kehidupan yang kita boleh tempuh. Ada beberapa hal tadi yang kita boleh sama-sama belajar. Hal yang pertama ialah proses itu boleh terjadi karena punya dasar yang jelas. Program ilahi, programnya Allah. Jadi bukan suka-suka, bukan sebuah kesengajaan, bukan sebuah kesalahan, tapi memang sudah ada program. Berbicara tentang program, tadi kita sudah melihat sama-sama. Apa saja program-programnya Tuhan? Tempatnya Tuhan sudah tentukan, durasi waktunya Tuhan sudah tentukan, dan batas sampai mana proses itu, bahasa sederhana mungkin menyiksa diri kita itu Tuhan juga sudah tentukan. Jadi programnya ini jelas. Programnya ini jelas. Dan mari sama-sama sadari, program ini tidak akan pernah terserang virus apapun. Tidak akan pernah error oleh karena apapun. Ya. Karena Tuhan yang pegang kendali. Selain itu juga kita sama-sama sadari, proses itu punya tujuan yang jelas. Progres rohani. Untuk merendahkan hati kita, untuk memurnikan kita lewat ujian, dan untuk mengajarkan kita hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Dan ada hal yang paling enaknya yang ketiga. Garansinya jelas. Ya, garansinya jelas. Ya. Jikalau barang-barang elektronik mungkin menjaminkan bahwa tenang saja, garansinya ini 1 tahun, komplit, ganti spare part, dan lain sebagainya. Hanya 1 tahun. Tapi Alkitab berkata, jaminan Tuhan, perlindungannya setiap hari. Hari ini Tuhan jaga. Hari esok yang akan kita jalani pun, Tuhan pasti jaga kita. Bahkan di hari lusa yang akan kita jalani, Tuhan juga jaga kita. Karena jaminannya setiap hari. Ya, proteksinya setiap hari. Mari pegang dan yakinkan. Kakiku tidak akan menjadi bengkak. Pakaianku tidak akan menjadi rusak.
tubuhku tidak akan mungkin hancur. Karena Tuhan jaga lindungi aku setiap hari. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, Tuhan jaga kita semuanya. Saudara, ini menjadi pesan penting bagi saya dan saudara bersama pada hari ini. Ya, boleh bantu saya? Kita sama-sama sebutkan 3 hal ini, Bapak Saudara. Saya akan membacanya itu di kalimat pertanyaannya, tapi kita semua sama-sama serentak membaca di poin 1, 2, dan ketiganya ya. Saya akan membantu membacanya. Unsur apa saja yang harus saya dan saudara mengerti dari proses kehidupan yang sedang kita alami, sehingga saya, bukan hanya saya ya, tapi kita semuanya tidak protes. Mari kita baca bersama poinnya 1, 2, dan 3. 1, dari dasarnya adalah program. 2, tujuannya adalah program rohani. Dan yang ketiga, jaminannya adalah proteksi setiap hari. Amin. Amin. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu membantu kita semuanya. Untuk kita dapat memahami, untuk kita dapat mengerti, untuk kita dapat menangkap pesan firman Tuhan pada hari ini, dan kita dapat lakukan itu. Kita dapat tumbuhkan itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Selamat menjalani, kalau bahasanya menjalani proses kurang enak. Selamat menjalani berada dalam programnya Tuhan, berada dalam tujuannya Tuhan, dan berada dalam jaminannya Tuhan. Setiap hari Tuhan akan bantu kita. Jika hari ini kita boleh berjumpa, maka saya percaya di akhir tahun pun kita akan tetap bisa berjumpa. Ya, jangan mau cepat-cepat, Tuhan selesai saja hidup saya, jangan ya. Hilangkan akan hal itu. Ya, nasi goreng masih enak. Ya, saya masih belum mencoba babi gulingnya tadi. Ya, jadi saya akan hilangkan, Tuhan cepat-cepat ambil saya, enggak. Saya mau coba dulu babi gulingnya. Ya, ya. Jadi saudara jangan kembali katakan, Tuhan udah selesaikan aja hidup saya, enggak. Masih ada programnya Tuhan, masih ada tujuannya Tuhan, dan masih ada jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita boleh tutup Alkitab kita.